Kemudian yaitu perbedaan penetration testing dan vulnerability assessment adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi masalah keamanan pada sistem atau jaringan komputer. Yang perbedaannya yang pertama yaitu dari segi tujuan. Yang pertama, penetration testing sendiri tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana suatu sistem atau jaringan rentan terhadap serangan yang sebenarnya. Penetration tester mencoba secara aktif mengeksploitasi kerentanannya yang ditemukan. Kemudian kalau vulnerability assessment, fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerentanannya dalam suatu sistem atau jaringan. Ini lebih bersifat pasif dan tidak mencoba mengeksploitasi kerentanannya. Kemudian dari segi pendekatan, kalau penetration testing melibatkan upaya aktif untuk mengeksploitasi kerentanan dan mencoba menembus pertahanan sistem untuk menguji sejauh mana serangan dapat berhasil. Kemudian, kalau vulnerability assessment lebih bersifat pemindaian dan identifikasi kerentanan tanpa upaya eksploitasi. Kemudian, vulnerability assessment ini lebih fokus pada pemahaman masalah keamanan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan dari segi hasil. Kalau penetration testing sendiri menghasilkan laporan yang mencakup hasil pengujian dan potensi dampak dari serangan yang berhasil, serta rekomendasi untuk perbaikan. Kalau vulnerability assessment menghasilkan daftar kerentanan yang ditemukan dengan informasi detail tentang setiap kerentanannya. Kemudian perbedaan dari waktu dan sumber daya. Penetration testing sendiri biasanya memerlukan waktu lebih lama dan sumber daya yang lebih besar karena melibatkan upaya untuk mencoba serangan aktif. Dan vulnerability assessment lebih cepat dan memerlukan sumber daya yang lebih sedikit karena fokus pada identifikasi kerentanan. Penting untuk kita memahami perbedaan antara keduanya dan memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan keamanan dan tujuan organisasi. Dalam beberapa kasus, kombinasi dari keduanya dapat memberikan gambaran keamanan yang lebih lengkap. Vulnerability assessment atau penilaian kerentanan adalah proses evaluasi yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengklasifikasikan kerentanan dalam sistem, jaringan atau infrastruktur teknologi informasi suatu organisasi. Kerentanan ini merupakan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas atau penyerang siber untuk melakukan aksi yang merugikan seperti mencuri data rahasia atau merusak sistem. Vulnerability assessment membantu mengamati kelemahan pada infrastruktur jaringan dan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Dengan mengetahui kerentanannya, langkah-langkah pengamanan yang dapat diambil untuk mencegah serangan yang berpotensi menghancurkan jaringan dan mengakibatkan pemadaman sistem. Berikut ini adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan vulnerability assessment. Pertama adalah Nessus, kedua OpenVAA Quality Guard, keempat ada Retina CS, keempat ada Nexpose, kelima ada Acunetics, keenam Burp Suite, dan terakhir atau keenam ada Dictor. Nah, proses untuk melakukan vulnerability assessment secara garis besar dilakukan melalui 5 langkah, yaitu identifikasi kerentanan. Identifikasi kerentanan proses untuk menemukan dan membuat daftar lengkap mengenai kerentanan keamanan yang ada di infrastruktur IT perusahaan kita. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan pemindaian kerentanan otomatis serta penetration testing manual. Kedua adalah evaluasi kerentanan. Proses untuk mengevaluasi kerentanan yang telah diidentifikasi dan menentukan tingkat risiko yang terkait dengan masing-masing kerentanan. Ketiga adalah priority kerentanan. Nah, pada proses ini untuk memberikan prioritas pada kerentanan yang berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan masing-masing kerentanan. Keempat adalah remediasi kerentanan. Proses untuk memperbaiki atau mengurangi kerentanan yang telah diidentifikasi. Dan terakhir adalah kelima, verifikasi remediasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa kerentanan telah diperbaiki atau dihilangkan. Sekarang kita akan membahas tentang penetration testing. Penetration testing adalah pengujian penetrasi, proses untuk mengevaluasi keamanan sistem dengan cara mengeksploitasi kerentanan yang ada pada sistem tersebut. Berikut ini adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan penetration testing. Pertama adalah Metasploit, yaitu untuk framework yang digunakan untuk melakukan pengujian penetrasi dan menyediakan berbagai macam exploit kayak Playwit, Podu, dan tambahan yang memungkinkan pengujian penetrasi untuk mensimulasikan serangan dunia nyata. Metasploit memungkinkan pengujian penetrasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah, meningkatkan hak akses, dan mengevaluasi posisi keamanan sistem secara keseluruhan. Kedua adalah Nmap. Nmap adalah alat pemindaian jaringan yang digunakan untuk menemukan host dan layanan pada jaringan. Nmap dapat digunakan untuk menemukan kerentanan pada sistem dan jaringan serta mengumpulkan informasi tentang sistem target. Ketiga adalah Wireshark.
Wireshark adalah analisis protokol jaringan yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan. Wireshark memungkinkan pengujian penetrasi untuk memeriksa lalu lintas dan mengidentifikasi masalah keamanan pada jaringan. Keempat yaitu John the Ripper, yaitu alat cracking password yang digunakan untuk menguji keamanan password pada sistem. John the Ripper dapat digunakan untuk menguji kekuatan password dan mengidentifikasi password yang telah lemah. 5 adalah ACRACK-N. ACRACK-N adalah alat cracking password yang digunakan untuk menguji keamanan jaringan nirkabel. Jaringan dapat digunakan untuk menguji kekuatan password dan mengidentifikasi password yang lemah pada jaringan nirkabel. Keenam adalah Hydra. Hydra adalah alat cracking password yang digunakan untuk menguji keamanan layanan jaringan. Hydra dapat digunakan untuk menguji kekuatan password pada layanan seperti FTP, SSH, dan Telnet. Ketujuh adalah SQL Map. SQL Map adalah jaringan untuk menguji penetrasi yang digunakan untuk menemukan kerentanan SQL injection pada aplikasi web. 8 adalah BEF adalah alat pengujian penetrasi yang digunakan untuk mengeksploitasi browser web. BEF memungkinkan pengujian penetrasi untuk mengambil alih browser web dan mengeksploitasi kerentanan pada browser tersebut. Penetration testing adalah pendekatan yang beragam untuk menguji keamanan sistem dan jaringan. Jenis-jenis umum dari uji penetrasi meliputi yang pertama ada black box testing. Di sini pengetes memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang target yang akan diuji. Mereka mencoba mengeksploitasi kerentanannya dengan metode yang sama seperti penyerang yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Yang kedua ada white box testing. Pengetes memiliki pengetahuan lengkap tentang sistem atau aplikasi yang diuji. Mereka memiliki akses ke kode sumber, arsitektur, dan detail teknis lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan uji penetrasi yang lebih dalam. Yang ketiga, ada gray box testing. Ini adalah campuran antara black box dan white box testing. Pengetes memiliki sebagian pengetahuan tentang sistem yang diuji. Mereka mungkin memiliki akses terbatas ke informasi internal sistem. Yang keempat, ada internal testing. Uji penetrasi dilakukan dari dalam jaringan organisasi, mencoba mengeksploitasi kerentanannya yang mungkin dieksploitasi oleh pengguna internal yang jahat. Terus yang kelima, ada external testing. External testing ini, uji penetrasi dilakukan dari luar jaringan organisasi, mirip dengan serangan yang akan dilakukan oleh penyerang eksternal. Tujuannya adalah mengidentifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan dari luar. Yang keenam, ada web application testing. Fokus uji penetrasi adalah pada aplikasi web. Ini melibatkan penilaian kerentanan web seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan kerentanan web lainnya. Yang ketujuh ada network testing, uji penetrasi pada tingkat jaringan yang melibatkan pemindaian jaringan, mencari port terbuka dan mencoba mengeksploitasi kerentanannya. Yang kedelapan ada wireless testing, uji penetrasi pada jaringan nirkabel seperti jaringan Wi-Fi. Ini mencoba mendapatkan akses ilegal ke jaringan nirkabel dan mengidentifikasikan kerentanannya. Terus yang kesembilan ada social engineering testing, melibatkan teknik-teknik rekayasa sosial untuk mencoba memanipulasi orang dalam organisasi untuk mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan yang tidak aman. Terus yang 10 ada physical testing. Ini melibatkan uji penetrasi fisik di lokasi fisik organisasi seperti mencoba untuk masuk ke dalam gedung atau ruangan yang terkunci. Setiap jenis uji penetrasi memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Pemilihan jenis uji penetrasi yang tepat tergantung pada konteks dan kebutuhan keamanan organisasi Anda. Ada beberapa jenis vulnerability assessment atau penilaian kerentanan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur kerentanan keamanan dalam sistem dan jaringan. Berikut adalah beberapa jenis secara umum dari vulnerability assessment. Jadi, yang pertama, host-based vulnerability assessment, fokus pada menilai kerentanan di tingkat host, misalnya server atau komputer, dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat memindai sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi host.
Yang kedua yaitu Network Based Vulnerability Assessment yang melibatkan pemindaian jaringan untuk mengidentifikasi kerentanan di perangkat yang terhubung ke jaringan seperti yaitu server, router, dan perangkat jaringan lainnya. Dan yang ketiga, Web Application Vulnerability Assessment, khusus untuk mengidentifikasi kerentanan dalam aplikasi web seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan kerentanan web lainnya. Yang keempat itu Database Vulnerability Assessment, itu fokus pada kerentanan dalam basis data, termasuk pengecekan konfigurasi, izin akses, dan kerentanan database lainnya. Yang kelima itu Wireless Network Vulnerability Assessment. Ini dalam hal ini memeriksa keamanan jaringan, nirkabel atau WiFi, dan mencari kerentanan seperti jaringan terbuka, protokol keamanan yang lemah, atau pengaturan yang buruk gitu. Jadi yang terus selanjutnya itu yang keenam, Cloud Vulnerability Assessment, melibatkan penilaian kerentanan dalam lingkungan komputasi awan seperti infrastruktur sebagai layanan atau LAS. Yang berikutnya tuh platform sebagai layanan atau PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanannya yaitu SaaS. Itu biasa disebut SaaS. Itu. Yang ketujuh itu Mobile Application Vulnerability Assessment. Hal ini khusus untuk mengidentifikasi kerentanan dalam aplikasi seluler, termasuk masalah keamanan yang berkaitan dengan penyimpanan data komunikasi dan penggunaan perangkat keras. Yang kedelapan, Social Engineering Vulnerability Assessment, menguji sejauh mana manusia dalam organisasi rentan terhadap teknik rekayasa sosial yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Yang kesembilan itu Physical Security Vulnerability Assessment, itu menganalisis kerentanan dalam kontrol akses fisik seperti pintu, kamera keamanan, dan infrastruktur fisik lainnya. Yang ke-10 yaitu IoT atau Internet of Things Vulnerability Assessment. Ini mengidentifikasi kerentanan dalam perangkat IoT yang terhubung ke jaringan seperti kamera keamanan pintar, perangkat rumah pintar, dan perangkat IoT lainnya. Pemilihan jenis vulnerability assessment yang sesuai tergantung pada kebutuhan dan lingkungan organisasi. Kombinasi beberapa jenis dapat diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kerentanan keamanan.